Setelah sekian lama saya renungi, ternyata hantu itu memang benar-benar ada. Saya yakin, sekitar 92,48%. Tapi bukan yang gini, atau yang gini, dan yang gini, tapi yang ini. Cantik kan? Emang, saya yakin kamu juga pasti kenal. Bentuknya aja yang mungkin sedikit agak berbeda, tapi sifat-sifatnya kurang lebih sama. Bicaranya lembut, sorot matanya teduh, dan penuh kasih sayang. Dia yang suka bilang, "Sudahlah, kamu gak tahu apa-apa soal itu. Hidupmu kan baru kemarin sore. Tahu apa kamu soal kehidupan? Mending diem aja, jadi orang biasa aja, lebih enak. Nanti kamu jatuh, terus terluka. Habis itu sakit, ngobatinnya susah. Dan yang lebih penting, gimana nanti pendapat orang tentang kamu?" Barangkali tidak banyak orang dalam hidupmu yang berani mengatakan hal itu selain mungkin hantu cantik itu. Tentu saja. Tapi mari kita berhenti berpura-pura bahwa itu hantu. Itu adalah dirimu sendiri, bro. Akui aja, kamu punya penyakit mental, nggak percaya diri, baperan, minderan, atau istilah lain yang lebih soft hanya untuk membenarkan realitas itu. Tapi coba kita hitung, berapa dari kita yang mendengarkan musik pilihan orang, pakai warna baju kesukaan orang, pilih model rambut favorit orang, atau makan di tempat kesukaan orang. Cuma gara-gara satu hal, kamu takut nggak disukai orang. Manusia berevolusi secara sosial dari individu yang mencoba bertahan sendirian ke kebutuhan untuk hidup secara berkelompok. Cuaca yang ekstrim, para predator, kelangkaan sumber daya, ribuan tahun yang lalu mungkin jadi hal yang wajar. Diusir dari sebuah komunitas hampir selalu berarti kematian. Hari ini kamu takut dihina orang karena statementmu di Twitter, atau pakai sepatu yang sama di Instagram, dan dianggap membosankan di TikTok. Berani tidak disukai, sebuah buku karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga adalah sebuah buku fenomenal yang mengungkap banyak rahasia di balik kepribadian seseorang yang diambil dari filsafat Adlerian yang sejaman dengan Sigmund Freud dan Carl Jung. Adler adalah seorang filsuf sekaligus psikolog yang mengabdikan dirinya meneliti soal-soal manusia dan apa yang terpendam di dalamnya. Yang menurut saya keren dari buku ini adalah cara penyampaiannya yang lugas, berisi dialog naratif antara seorang pemuda dan seorang filsuf. Ini adalah sebuah cara klasik orang-orang terdahulu untuk membahas soal-soal filsafat. Mirip kayak Socrates yang menghabiskan waktunya bukan dengan menulis buku, melainkan berdebat di depan warga Athena, hingga Plato lah yang akhirnya menerjemahkan filsafatnya. Buku ini syarat makna sekaligus eksotis dengan caranya. Salah satu buku unik yang wajib dikoleksi. Setidaknya bagi saya. Gagasan Adler yang bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional ternyata bisa membuka ruang berpikir kita dari sudut yang jauh lebih luas. Pendapatnya soal hubungan sebab akibat dengan tujuan manusia saat ini seharusnya bisa terputus tanpa harus merasa dihantui dengan hal-hal yang bersifat negatif. Ia membongkar paradigma traumatis dan luka masa lalu sebagai sesuatu yang seharusnya tidak ada. Lagi-lagi mirip kayak si hantu cantik dalam imajinasimu. Buku ini terjual jutaan kopi dalam 33 minggu bukan tanpa alasan. Dialog antara si pemuda dan sang filsuf seperti sebuah magnet yang membawa kita dalam sebuah cerita filsafat dan psikologis yang sangat dalam, tapi dibawakan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Ibarat cemilan, ini tuh mirip kayak basreng. Bahasanya ringan sekaligus pedas pada nada-nada tertentu. Hidup itu sederhana, dan seharusnya memang sederhana. Manusia membuatnya rumit dengan sebuah hasrat berbahaya, menjadi ingin diakui. Menghabiskan waktumu hanya untuk penilaian orang lain mengecilkan arti kebebasan dalam dirimu sendiri. Saya membuat video pertama saya mendekam dalam harddisk selama berminggu-minggu hanya untuk sampai pada sebuah kesimpulan. Saya tidak peduli. Saya pikir saya selesai dengan buku-buku motivasi, tapi ternyata tidak. Terlebih lagi, tidak ada yang pernah selesai dalam filsafat. Kita berproses dengan cara yang berbeda-beda. Saya, kamu, orang-orang. Seumur hidup seringkali kita terjebak dalam ketakutan untuk dihakimi dan sebuah kebutuhan untuk divalidasi. Mengais meminta-minta demi segenggam persetujuan orang lain. Padahal itu membuat kita terbelenggu dan menahan kita untuk mencapai potensi kita yang sebenarnya. Meski judul buku ini sedikit nyeleneh, berani tidak disukai bukan berarti kamu harus dibenci orang.
Jangan salah, buku ini membantu menemukan arti dirimu yang sesungguhnya, yang independen, yang luas, yang berperilaku tanpa harus tergantung pendapat orang. Jika suatu saat kamu membuat statement, berbicara sesuatu, menulis, bahkan bernyanyi dan berteriak, maka kejadian berikutnya bukan tugas kamu untuk mengontrolnya. Bukan kamu problemnya, tapi dia yang menentangmu, mengecilkanmu, bahkan memujimu. Kalau kamu suka kuning, maka kuninglah kamu. Jangan pernah takut. Asal jangan gigimu aja yang kuning. Itu lebih ke jorok sih. Tapi jika sejatimu memang jorok, maka joroklah kamu. Meski ini cuma kalimat ekstrim hanya untuk menggambarkan betapa menjadi dirimu sendiri lebih penting dari pendapat orang lain tentangmu. Ketika mereka berbicara menentangmu, meremehkanmu, atau mengecilkanmu, yang sering luput dari pengamatanmu adalah mereka sering memproyeksikan ketidakamanan mereka padamu, mencoba menjatuhkanmu untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Hantu cantik itu muncul dan berusaha melindungi dirimu dari jati dirimu yang sebenarnya, hanya supaya kamu nggak dibilang aneh, nggak dikucilkan, dan dianggap berbeda. Ia adalah rantai yang mengikat lehermu supaya kamu bisa menyesuaikan diri seperti mereka, menjadi sama seperti orang-orang. Padahal kebebasan tertinggi adalah memiliki keberanian untuk tidak disukai, keberanian untuk bicara di saat orang lain diam, dan bernyanyi ketika orang lain hanya sanggup berbicara.